Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran? Seperti biasa, berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi panduan untuk memandu atau membimbing saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang cinta Al-Quran, yang belum mengerti dan yang belum memahami tentang posisi-posisi atau keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tonton terus videonya sampai selesai, agar supaya saudara-saudara dapat memahami dan mengerti penjelasan-penjelasan mengenai posisi-posisi dan keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Kafirun, ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini. Dan jika saudara-saudara suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk di-subscribe, agar supaya saudara-saudara tetap mendapatkan pengetahuan tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Di dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 ini ada huruf ya yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang sekitar 6 harkat. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf kaf. Ini dinamakan alif lam komariah. Dan selanjutnya ada huruf kaf yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris doma. Huruf ro yang berbaris doma ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris doma. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris doma menghadapi huruf waw sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lisukun yang harus dibaca panjang 6 harkat. Dan selanjutnya beralih kepada ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua ini ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang sekitar 6 harkat. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf dal yang berbaris doma menghadapi huruf waw sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup,
yaitu huruf nun yang berbaris fathah, dan dihentikan membacanya, maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lisukun yang harus dibaca panjang, 6 harakat. Dan selanjutnya beralih kepada ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga ini ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang, sekitar 6 harakat. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf ta. Ini dinamakan ikhfa. Selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf ain. Menurut hukum mim mati ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf ain yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf dal yang berbaris domah menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang, sekitar 6 harakat. Dan selanjutnya ada kalimat a'budu. Pada kalimat a'budu ini ada huruf dal di akhir kalimat dan dihentikan membacanya. Maka huruf dal ini harus dibaca qalqalah, yaitu qalqalah kubro, karena huruf dal ini dihentikan membacanya. Dan selanjutnya beralih kepada ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat ini ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang, sekitar 6 harakat. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati dan ditandai dengan bulatan kecil lonjong. Bulatan kecil lonjong ini dinamakan siprul mustatil atau dengan sebutan lain sipir mustatil. Ini tidak boleh dibaca panjang, melainkan harus dibaca hanya 1 harakat saja atau 1 ketukan saja. Dan selanjutnya ada huruf ain yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf dal yang berbaris domatain atau berbaris tanwin doma menghadapi huruf mim. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Selanjutnya masih pada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1,5 alif atau 3 ketukan. Dan selanjutnya masih pada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang, 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf dal sukun menghadapi huruf ta. Ini dinamakan idgham mutajanisen. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf wawu. Menurut hukum mim mati ini dinamakan idhar syafawi bila disambungkan membacanya. Dan selanjutnya beralih kepada ayat yang kelima. Ada huruf lam yang berbaris fathah
menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang sekitar 6 harkat. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf ta. Ini dinamakan ikhfa. Selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf ain. Menurut hukum mim mati ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf ain yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf dal yang berbaris domah menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang sekitar 6 harkat. Dan selanjutnya ada kalimat a'budu. Pada kalimat a'budu ini ada huruf dal di akhir kalimat dan dihentikan membacanya. Maka huruf dal ini harus dibaca qalqalah, yaitu qalqalah kubro, karena huruf dal ini dihentikan membacanya. Dan selanjutnya beralih kepada ayat yang ke-6, yaitu ayat yang terakhir. Pada ayat yang ke-6 ini ada huruf mim sukun menghadapi huruf dal. Menurut hukum mim mati ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya masih pada huruf dal yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf wawu. Menurut hukum mim mati ini dinamakan idhar syafawi. Dan selanjutnya ada huruf dal yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris kasroh dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid disukun yang harus dibaca panjang 6 harkat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah panduan ini, semoga mudah dipahami. Dan panduan ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga panduan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.